jalan untuk apa perjalanan dinas. Memang prosedurnya seperti itu? Iya, kalau enggak kami tidak teriak nanti Pak. Prosedur itu diatur di mana? Jadi apa pengeluaran anggaran itu bukan semua pengeluaran anggaran harus dicatatkan ada dukungan sejahteranya dan surat perintah itu. Bukan mengenai kewajiban saudara kalau turun di lapangan, Ya. itu harus diperintahkan sama terdakwa. Kebetulan kami staf beliau Pak. Saudara sudah berapa kali menjalankan tugas seperti itu? Kami dari tahun 2000 Selain proyek ini pernah nggak di proyek yang lain? nggak pernah Pak. Tidak pernah. Nah, maksud saya perintah harus ada perintah itu ada nggak diatur di aturan mana? Kalau saudara mau turun dikasih misalnya SK atau Jadi begini loh, tadi kan pertanyaan PH itu kan saudara punya tugas untuk lapangan, mestinya seharusnya, ya. Kemudian kenapa saudara tidak turun ke lapangan? Karena saudara tidak diperintah, kan gitu jawab saudara. Betul ya Pak ya. Kan gitu, ya. Apakah mesti harus diperintah? Untuk sebagai ketua ini PPHB ya, itu saudara turun ke lapangan, cek on the spot gitu ya, itu mesti harus ada perintah dari PPK. Iya Pak, karena Ya. untuk mengeluarkan Ya, lanjut. Itu dasar hukumnya apa? Saya pertanyakan lagi, apa dasarnya? Dasar hukumnya ada aturan nggak? Kalau turun harus ada surat tugas atau apa gitu dari BPK ada tidak? untuk pembayaran perjalanan dinas kami dasar Pak ada dasarnya Pak. Untuk mengeluarkan pembayaran mobility kayak nginep di hotel. Bukan, maksud saya ini kan tugas yang spesifik. Betul, Ya, Pak. terkait dengan fungsi saudara sebagai panitia penerima hasil. Betul. Ya, jangan dikaitkan dengan hubungan struktural yang lain. Ya, ini kita bicara dalam konteks hubungan proyek ini. Ya. Beliau ini didakwa ini bukan Dudi pribadi sebagai apa pribadi jabatan nasional, ini sebagai BPK. Ya, saudara jadi saksi sebagai panitia penerima hasil. Ya. Ya, jadi dalam kerangka organisasi proyek ini, nah maksud saya adanya hak harus ada perintah itu ada di mana? Saudara tahu nggak ya? Ya, Coba kita- yang lain, coba tahu yang lain. Saya dalam hal itu saksi bukan ahli ya Pak ya, kalau itu kita bisa tahu dasar hukumnya kan seperti itu ya di Perpres seperti itu. Saudara tahu nggak di Perpres yang menerangkan bahwa tugas dari saudara itu harus ada perintah dari BPK. Gitu, ya. Saya pikir ini bukan ahli Pak ya. Gitu. Memang ini bukan dalam ini ya. Sebenarnya ahli yang mulia itu maksud kami kan sebelum saudara diangkat pasti kan mungkin ada pengalaman atau ada penjelasan. Nggak mungkin saudara menerima tugas langsung ujuk-ujuk gitu kan, pasti saudara harus mengerti loh tugas saudara itu kan. Ya, tadi yang mulai memberikan pendapat yang mulia tadi saksi sudah menerangkan bahwa surat perintah tersebut gunanya untuk pencairan keuangan yang bersangkutan atau bisa perjalanan dinas Pak. Kalau ya, panitia panitia kemudian pegawai negeri itu setiap perjalanan itu harus ada perintah. Bukan ya, Maksud kita yang bertanggung jawaban perjalanan yang bersangkutan. dalam tupoksi saksi ini untuk melakukan tugas pemeriksaan tadi, maksudnya di situ yang mulia, apakah harus ada perintah dari terdakwa ini sebagai PPK yang Iya, harus ada. bukan perintah, seharusnya permintaan dari PPK Pak. Karena posisi kami dengan PPK kan seimbang, level gitu, ya kan. Terusnya ada surat permintaan dari PPK, ketua masing-masing karena di proyek sudah selesai akan berjalan, silakan cek ke lokasi. Itu Pak. itu saudara tahu dari mana? Kan saudara tahu. Pengetahuan itu saudara baca dari mana? Dengar dari mana atau saudara baca dari mana? Apakah kesimpulan saudara? Kesimpulan saya tidak Tidak bisa seperti itu. Itu ya sekedar mengenai itu kan itu ahli Pak. Oke, kan kita semua bisa. Nah, terus kalau gitu tadi kami tanyakan lagi, tadi saudara bilang harus turun lapangan. Nah, saudara tahu dari mana harus turun lapangan? Nah, namanya kita kontrak tangan, namanya pekerja barang, kan harus pekerja barang. Bukan soal namanya.
Ya, Apa saudara tugasnya, Pak? tupoksi saudara itu kan harus tahu kan. Saudara Di SK itu udah jelas nih memeriksa hasil pekerjaan di pihak ketiga. Kalau kami di lapangan, ya, jadi yang mulia ini penting kita tahu karena di Perpres juga memang secara tidak dirinci. Maksudnya tugasnya hanya disebut memeriksa hasil pekerjaan. Tapi cara melakukan pemeriksaan itu apakah hanya by paper, ya ada laporan, atau dia harus Itu sudah jadi fakta tadi. Ya, sudah dari masing-masing dari anggota BPH ini sudah tidak turun di lapangan. ya, maksudnya yang mulia, kalau faktanya tidak turun, kan harus jelas nih. Karena memang aturan tidak harus turun di lapangan, atau dia harus turun di lapangan. Ya. Jadi saudara itu kan seharusnya turun ya kan. Saudara sebelum tanda tangan BAST itu harus turun dulu, kan begitu? betul ya, Pak? Ya kan? Terus kenapa saudara? Ini ada pertanyaan ya. Kenapa saudara tidak turun? Check it on the spot. Apa jawabnya? Kan itu ya. Kalau kami tidak punya dana pribadi sendiri untuk cek lokasi. Dua kami butuh surat tugas. Itu kan Jawabnya begini, aturan di Perpres itu PPHP turun itu atas permintaan BPK. BPK memerintahkan PPHP kamu turun cek lapangan. Itu ada nggak dilakukan oleh BPK? Tidak ada yang Apakah saudara juga mengingatkan kepada BPK sebelum tanda tangan itu loh? untuk yang terakhir yang mulia kami menghadap beliau, Pak. Ada. Apa tuh? Pada Pak, ini proyek sudah selesai. Untuk pendaftaran terakhir, kami belum turun ke lapangan, sehingga solusinya. Beliau Memang kalau turun ke lapangan kan bisa difoto, dikirim via email gitu. Itu Pak. seperti itu. Ya. Yang dikirim email apanya? Dokumennya, Fotonya Pak. fotonya. Fotonya. Seperti itu ya. Dokumen udah ada di kami kan, Pak. Saudara udah disumpah lah ya. Betul Pak. Kami lanjutkan yang mulia pada saksi Dadang. Saudara saksi Dadang ini sangat krusial juga karena di dalam dakwaan penuntut umum itu dikatakan bahwa berita acara serah terima pekerjaan itu baru bernilai 32%. Di BAP saudara poin 14 ya, perlu kami klarifikasi. Itu saudara katakan begini dalam tabel ini, minggu ke-11 tanggal 2 Desember sampai 8 Desember 2011 itu progresnya itu 85%, 85,1%. Nah, di bawahnya tanggal 9 Desember, proyeknya progresnya 36%. Ini kan gimana? Di tanggal 2 sudah 85%, ya. Kok di tanggal 9 turun lagi 38%? Ini biar saudara ya, nomor 14. Itu kalau yang 32 itu belum dilaksanakan. Hah? Belum dilaksanakan. Di lapangan. Iya. Kan tadi sudah disampaikan juga. Saudara tadi katakan tidak di lapangan. Dilaksanakan sampai Desember. Desember. Ya, kan itu proyek selesai sampai April seperti yang dikatakan tadi. Saudara mengenal Dedi Junaidi. Betul. Siapa Dedi Junaidi? Ya, itu staf saya di proyek. Teman di proyek. Ya. Ini teman proyek saudara ini nanti akan kami berikan yang mulia. Ini ada rekapitulasi ya, sama seperti yang penuntut umum tadi perlihatkan. Tanggal 31 Desember 2011 itu progresnya itu 87,3%. Ini jadi yang tanda tangan. Ya. Mungkin kalau mau izin kami perlihatkan ini.
di bulan kampung. Ya. Jadi yang dimaksudkan dari saudara tentang Itu dia yang ini. itu adalah tentang berapa? 8 Desember. Itu kan 8 Desember. Ini tanggal 30. Pasnya itu kan tanggal 20. Dan ini berarti untuk yang belum selesai. Setelah selesai, iya maksudnya kan Kewajiban kami nanti saat yang ya ini kan perlu diperhatikan. Karena ini nanti kaitan dengan pembuktian. Terima kasih diingatkan. Berdua terima kasih diingatkan. Iya. Itu kepada penuntut umum. Tapi ternyata nanti setelah sidang berakhir tidak ada dibuktikan itu menjadi catatan saudara untuk pledoi kan gitu. Iya, artinya kami pun berkewajiban kan untuk membuktikan sebaliknya. Ya, Silakan. Kebetulan ini saksi di hadapan ya pada kesempatan ini saja kami bisa memang seperti itu. supaya bisa berimbang keterangan-keterangan. Silakan dilanjut. Dari kami cukup. Ya. Cukup ya. Saya lanjutkan Pak Dadang. Iya. Pak Dadang, tahu nggak itu proyek IPDN itu dibangun berapa tahap? Kalau saya 2 tahap. 2 tahap. Satu tahun 2010. 2010. Tahun 2010 ya. Tuh. Terus kemudian ini yang pemenang siapa? Tahun 2010. Setahu saya PT Nitya Karya. Media ini lain dengan AKA ya. Coba itu saya tidak terlibat. Yang mulia. Oke, media udah selesai. Iya. Udah selesai media. Terus kemudian tahap kedua yang lanjutan 2011 yang saksi turun ke lapangan. Betul, ya. Tuh. Ini yang dananya 125. Ya. 125 ini. Kemudian saksi turun di lapangan. Dokumen apa yang dibawa? Dokumen saksi, dokumen apa yang dibawa? Ya, dibawa kemana? Maksudnya dibawa ke Ya, dibawa ke lapangan untuk mencocokkan bangunan itu apa? Anda bawa apa sebagai konsultan pengawas? Ya, itu kan saya punya buat di lapangan. Jadi bisa setiap minggu dari pihak Mendagri kan setiap minggu setiap apa kita harus membuat laporan mingguan dan bulanan. Jadi Ada kakak di situ dan yang Anda pegang gimana ya? kakak ini bangun apa? Ini temboknya harus begini. Ada nggak yang Anda pegang? Ya, ada. Ada. Sesuai gambar. Nah iya, Ya. artinya kan bawa kabar kalian. Iya. Bawa. Ya, bawa. Setelah bawa kabar, kan dinyatakan di dalam surat dakwaan itu. Iya. Ada nggak dari gambar yang berlainan dengan yang dibangun itu? Ya, gambar kan dari pihak kontraktor kan sebelum melaksanakan dia buat shop drawing dulu. Nah iya. Buat shop drawing disetujui sama MK, sama konsultan pengawas. Betul. Lalu dilaksanakan. Anda kan mengawasi berdasarkan gambar-gambar itu tadi. Betul, Betul. yang mulia. Sesuai nggak bangunan itu? Gambar dengan gambar itu? Sesuai yang mulia. Nah, katanya tadi ada yang plat
sesuai. Nah, sebagian umum, sebagian besar sesuai. Iya. Tapi hanya mungkin salah satu yang tidak sesuai. Artinya ada, yang Ya. tidak sesuai ada. Itu saja. Saya nggak perlu jawab apa-apa itu. Ada yang tidak sesuai. Ada. Nah, nanti perkara itu nanti yang tidak sesuai itu nanti yang ngitung bagian BPKP itu dan hitung. Ngerti nggak? Yang jelas ada yang tidak sesuai dengan gambar yang Anda bawa. Ya, ya, ya. Itu saja susah jawabnya. Nah, terus kemudian saya pindah, ini sudah selesai. Saya pindah ke saksi ahli. Siapa yang mulai? Saksi ahli. Arya Kamantan. Arya. Ya, biar ada ketawanya dikit. Jangan tukang terus. Ada orang Jawa itu, orang mana? Batak itu. Tukang terus dan lemas. Sudah lemas, ini masih tukang. Siapa? Arya. Tadi perjanjian PPK dengan kontraktor terakhir 29 atau 31. 29 Desember punya berita. Terakhir ya? Ya, yes. Ternyata belum selesai. Ada adendum perpanjangan waktu tidak dari PPK terhadap itu? Tidak yang mana? Nah, itu yang penting. Iya, tidak. Kalau ada adendum perpanjangan waktu itu boleh. Dana yang tadi 2011 masih bisa digunakan untuk 2012 asalkan ada adendum untuk membangun kelanjutannya, diperbolehkan. Namun ini tidak ada adendum. Iya, tidak ada. Berarti cair 100% dana itu. Cair. 100% cair. Dari mana dukungan bisa cair 100%? Karena Dari laporan PPAP iya, menyatakan betul, 100%. Dari laporan PPTK Iya. yang menyatakan 100%. Dari laporan MK. dana itu 100% turun. Ternyata bangunan belum selesai tanggal yang ditetapkan dan tidak ada adendum perpanjangan waktu. Betul? Betul. Itu saja. Kalau tidak selesai, ada keterlambatan, dilaksanakan nggak denda yang sekian per mil tadi? Dibayar, yang mulia. Dibayar. Oleh akan dibayar seluruhnya? Tidak, sisa. Tidak. Sisa saja. Iya, sisa perjalanan. Sisa. Iya. Kenapa sisanya? Ya karena di kontrak yang diberikan ke Terus BG-nya kapan cair? BG-nya cair setelah tanggal 31 Januari udah cair. BG-nya? Tidak berangkat. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Kan ada perawatan. Oh itu garansi 5% yang mulia. Garansi 5%. Iya Kapan masih cairnya? ya. Kapan cairnya? Setelah BSP 2 yang mulia bulan Juni Juli. 2012. Nah, kalau ketentuan kan dihitung dari Januari, Dari Januari. Desember. Iya, dari Januari. Desember ke sana. Iya. Ternyata dari April ke sana Iya. baru cair kan? Nah, iya betul yang benar. Tapi untuk masa pemeliharaan HK tetap bertanggung jawab sampai Desember 2012 yang mulia. Ya, itu perkara itu kan ini sebenarnya yang penting ada di Iya. ada itu perpanjangan waktu dari PPK. Kalau PPK memperpanjang waktu dengan adendum itu sudah Iya. tidak jadi masalah. Itu loh ya. Terus ini tadi PPAP kita kasih tahu ya, PPAP nanti kamu menjabat lagi harus turun di lapangan. Lapor nanti kepada PPK diperintah, PPAP kamu turun ke lapangan. Itu ceritanya ya, menurut Perpres. Cukup. Pertanyaan saya ada tambahan ya untuk saudara PPHP Pak Sugeng. Ya, tentunya dengan anggotanya juga kan. Kalau saudara tadi kan mengatakan bahwa saudara kenapa saudara tidak turun ke lapangan karena tidak diperintah oleh PPK.
terdakwa. Udah tanda tangani aja gitu. Ada. Itu jawabannya Pak William. Waktu kita kami ada bertiga ini, Pak, ini bagaimana ngatur yang 100%, yang harus yang turun ke lapangan. Jawab, apa kalau turun ke lapangan kan bisa itu bahwa pokoknya itu dia bilang email itu aja Pak. Udah tanda tangani aja gitu. Sehingga saudara menandatangani. Artinya saudara menandatangani bahwa pekerjaan itu sudah mencapai 100% itu atas perintah PPK. Dengan meminta yang bank garansi yang 20 miliar itu kan. Ya. Dengan meminta adanya bank garansi itu. Iya. Yang kurang 20 miliar itu. Seperti itu ya. Artinya ini kan saudara kan juga harus ikut tanggung jawab. Yang mestinya saudara turun ke lapangan baru tanda tangan 100%. Karena saya tanya sekarang, apabila PAST itu yang tanda tangan siapa saja itu? Unsur siapa aja Pak yang tanda tangan PAST? Kami dengan tim penerimaan dengan pihak ketiga. Ya, dari Pak ini ya Pak. Kontraktor Pak. Dari konsultan ya, bukan pengambilan. Dari Pak Dadang. Kontraktor Pak. Dari kontraktor menyerahkan kepada saudara. Ya Pak. Ada tim saudara. Ya. Ada PTK nggak? Ada tanda tangan. Ada ya. Saudara 1, 2, 3 kan? Betul, ya. Tanda tangan. Gitu. Saudara tahu kan kalau itu belum mencapai pekerjaan belum mencapai 100%. Saudara tahu kan? Tahu Pak. Tahu, tapi saudara tanda tangan 1%. Betul ya. Saudara salah nggak itu? Salah. Salah. Nah, itu kan berarti harus dipertanggungjawabkan. Ya. Saya tanya, seandainya saudara BPHP tidak tanda tangan 100%, bisa nggak cair 100%? Tidak. Tidak, kan gitu. Artinya saudara harus terlibat di dalam pertanggungjawaban pekerjaan. Kan seperti itu, ya kan? Tadi, ya. Iya, konsultan pengawas juga seperti itu, menyadari bahwa pekerjaan belum 100% ya Pak, tapi diserahkan. Yang lebih fatal lagi yang menerima, kan gitu. Ya, belum 100% kok saya terima 100%. Ya. Saudara menandatangani 100% itu terlebih dahulu menghadap Pak PPK atau sebelumnya? Terlebih dahulu. Sudah menghadap dulu baru saudara tanda tangan. Karena kami meminta laporan progres kredit itu sudah 100%. Ya, seperti itu. Itu ya. Kenapa kemudian tadi yang menyambung dari pertanyaan Pak Hakim Manggota tadi, kenapa tidak dilakukan adendum? Karena di solusi yang terbaik itu sebenarnya adendum ya. Saya tanya kepada saudara, kenapa tidak dilakukan adendum? Kalau itu kan berapa yang Tidak tahu ya. Saudara PPTK? Saya juga kurang paham saat itu. Kenapa tidak diadendum? Tidak ada yang memberitahu kami. Karena dari fakta ini semua kan sebenarnya solusi yang terbaik itu adendum ya. Kan seperti itu. Karena merasa bahwa di dalam fakta lah ya, bahwa waktunya itu sangat mepet. Ya emangnya kalau di Jawa itu ada Bambu Bondowoso, itu bangun candi Prambanan itu cuma 1 malam itu kan Bambu Bondowoso. Beliau kan tidak, gitu loh. Panitia ini bukan Bambu Bondowoso. Sehingga aturan perpres mengatur bisa kalau ketika tidak nyampe waktunya bisa diadendum kan seperti itu Pak. Perpanjangan waktu. Kenapa dipaksain? Ya kan? Dipaksain itu nggak enak gitu. Pasti ada yang nggak enak. Nah untuk saudara tadi ada perpres yang mengatakan bahwa saudara turun ke lapangan mesti harus ada independensi kira itu. Kalau seandainya tidak, saudara kena juga. Kan gitu loh. Saudara duduk di sana juga. Ya Pak ya, jangan senyum-senyum loh. Ini benar loh kan gitu loh Pak. Untung saja ada perpres yang mengatakan begitu. Kalau saudara turun ke lapangan, checking on the spot, itu harus atas perintah beliau karena beliau ini kewenangan sangat besar mengendalikan pekerjaan itu sesuai dengan rencana, baik waktu maupun juga materi pekerjaan. Ya seperti itu, kita semua tahu dan uang spesial pun harus dipertanggungjawabkan pada negara karena ini uang negara. Kan itu loh ya. Untuk konsultan pengawas itu juga seperti itu. Nah, gitu ya. Gitu. Itu makanya
Betul, saya menilai bahwa pertanyaan dari penuntut umum juga cukup bagus, dari penasihat hukum juga bagus nih ya, sudah terungkap fakta itu. Nah, kalau ada kekurangan nanti mungkin masih ada saksi atau ahli lain ya Pak ya, kan gitu ya. Nanti juga rekan penasihat hukum bisa mengajukan saksi misalnya. Kita bisa sama-sama mencari kebenarannya seperti apa fakta yang benar-benar terjadi kan gitu ya. Dari terdakwa ada pertanyaan nggak Pak? Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih, Mulia Hakim ya. Terkait dengan BAP nomor 52, di sini penunjukan BPK oleh Sekjen ditetapkan Kementerian Agama ini. Selanjutnya penunjukan tersebut dilakukan oleh saudara Arya Budi Yakob selaku atasan saya yang menjabat sebagai Kapus Atma. Ini coba jelaskan. Ya, SK saya Pak waktu itu berada di bawah Pak Budi Joko. Saya ada di bagian bidang pengelolaan barang milik negara dan beliau sebagai kepala pusatnya, kapusnya. Itu saja Pak Budi. Jadi berarti saya menunjuk atau aturan aturan di sini bahasanya Budi Yakob selaku atasan saya yang menjabat sebagai Kapus Atma. Jadi ada aturan. Permen 3 setiap eselon 3 dia otomatis ditunjuk sebagai BPK. Nah, terus selanjutnya Pak Arya ini, Pak Rijal, Bu Marlina itu satu angkatan dengan saya Pak. Ya. Jadi saya tidak mungkin semena-mena dengan mereka. Ya. Apalagi ada hal-hal yang sangat krusial. Tadi saya dengar dia bilang semua arahan saya. Coba Pak Arya ingat kembali, ya ingat kembali, ya 2010 Pak Arya BPK ada perencanaan di situ 100%, ada tadi bilang ada RAB, ya KPS dari RAB, ya berarti sudah perhitungannya matang. Membuat kampus yang begitu besar, ya tidak mungkin hanya takut tanpa ada perencanaan yang awal memang detail. Bandung menurut lain mungkin bisa. Ya coba pikirkan lagi apakah HPS itu tanpa perhitungan, tanpa gambar, tanpa BQ, itu pertanyaan saya. Dan bukan tanpa RAB, ya, tanpa gambar detail, tanpa soft drawing oleh perencana atau tidak itu. Baik, Pak Duli, karena saya tidak melihat, saya bilang tidak tahu Pak. Itu sudah terlaksana di bagian panitia, itu saja Pak Duli. Saya tidak melihat barang. Yang pasti harus ada. Nah, sebab saya itu ada bukan sebenarnya Pak Arya, ya di situ ada dokumen ya 2010 rencana dan gambar 1600, 1600, ya 400, ya silakan Pak Hakim nanti bagaimana. Terus terkait dengan itu terkait itu ya, terus terkait dengan pasal denda, ya coba ingat kembali, ya saya itu orang tidak mungkin dipengaruhi, ya menghadap ada di situ ada PPSPM si Pak Rijal dan Pak Arya, ya. Dan kalau memang, dan saya tidak merasa ketemu dengan Setiabudi di LKPP, ya kalau ada saya ketemu dengan Setiabudi buktinya apa, Pak Arya? Baik Pak. Untuk yang ketemu Pak Setiabudi sebelum kegiatan kita mau bikin kontrak Pak, kami konsultasi dulu Pak. Sebelumnya, jadi sebelum kontrak ditandatangan kita disuruh konsultasi, kami konsultasi. Itu aja Pak. Saya tidak merasa bertemu dan juga ini, ya dalam mengambil keputusan seperti 100% itu, ya saya tidak sekarang coba dilihat lagi, ya alasan mendasar, ya terhadap itu, terus terkait dengan adendum DRT juga, ya saya juga coba dilihat. Maaf ya, yang konten ini tolong jangan dikonten dulu ya kami ya. Karena kami ini tidak lengkap, ini lagi izin sholat ya. Ya, tolong ya, silakan berlanjut Pak. Ini jadi masalah nanti kan. Ya. Dan ada yang termasuk itu ada adendum RRI dan rapat di Meridium, dan itu juga kita sudah utarakan kepada BPKP untuk periksa. Ya.
saya menerima adalah hasil daripada mereka. Tapi itu semua arahan saya. Ya. Apa yang terjadi waktu rapat di Millennium itu kan mesti ada keputusannya. Ya, saya kan ikut rapat di ruangan itu. Ya, apa saja keputusannya. Apalagi di sini dikatakan saya suruh naikkan dari 75% jadi 85%. Saya kaget juga di sini. Ya, kaget saya yang kedua, kaget saya yang pertama adalah waktu ada itu dilihatkan waktu pemeriksaan. Iya, keterangan Pak Arya. Ya, dilihatkan oleh penyidik. Perubahannya begini. Ya, saya cuma kaget juga itu. Jadi mohon penjelasan dari Pak Arya. Yang ada itu Pak, memang arahannya dari Pak Budi, kita harus merubah untuk pasal rekening bank di BRI dipindahkan. Jadi kan masing-masing itu kan di rekening masing-masing Pak, dia di rekening perusahaan dipindahkan semua di rekening BRI restoran. Itulah makanya sebentar. Ya. Saya itu bikin arahan atau kita diskusi, jadi beda ya. Arahan itu atasan bawahan. Ya, jujur aja, kamu ngomong salah pun terserah. Ya, terserah kamu. Ya, untuk saya sudah terlanjur terdakwa di sini. Ya, ngomong jujur saja apa yang kau rasakan. Iya, ya. Apa saya, kalau saya menyuruh saya memaksakan. Ya, saya cuma selaku PPK saya harus menjaga target selesai pembangunan dengan waktu yang minim, dengan waktu yang terbatas, ya, dan target terpenuhi. Silakan ya. Ya, Pak, kalau itu memang Pak Budi dan kami rapat Pak untuk mengamankan uang yang ada di setelah tanggal 31, makanya dibuat diagendakan itu ada semua di BRI veteran. Biar kalau nanti mau diambil tidak bisa diambil semua, karena itu BRI veteran dengan kita punya ada hubungan apa, karena gaji semua kan di BRI veteran. Jadi akan pihak tiga tidak boleh mengambil uang kalau tidak ada progres dan kita di lapangan sampai seperti berapa. Itulah rame-rame Pak. Setelah ditanya di bawah pimpinan siapa? di bawah pimpinan Pak Budi. Untuk menentukan. Iya. Tapi bukan membuat adendum ya. Enggak. Bukan menetapkan. Oh, itu di adendum Pak, kami agendakan. Di adendum itu Pak. Pasal adendumnya maksudnya memperpanjang waktu. bukan Pak, hanya pemindahan rekening semua di BRI. Arahan dimasuki di dalam pasal adendum Pak. Jadi semua pasal adendumnya tertulis. ada perjanjiannya. Di adendum tanggal 7 Januari rekening semua harus ada di BRI veteran. Itu Pak. Itu Iya. Itu Pak. makanya saya telah jujurnya Pak. Jadi saya ini merasa begitu membaca BAP tersentak-sentak saya. Terus terkait dengan ini yang tadi ditanyakan Bapak adendum kontrak. Setahu saya pernah kita bahas. Ya, kenapa kita tidak melakukan adendum? Coba pikir lagi, ya, kalau sapin lagi, ya, pernah. Coba pikir PES 54 itu berbicara adendum, tetapi ya, ingat lagi, ya, di keuangan tidak mendukung anggaran 2013 Pak. Coba kita ucap, bukan saya yang mengarahkan. Intinya Pak, Ada pernah dibahas gitu. dibahas Pak. Tapi itu masukan dari setelah lewat ya Pak, setelah lewat 2011 pada Februari 2012 adanya perubahan isi saksi kontrak itu Pak. Kalau sampai dengan selesai kami masih tetap nilai kontrak Pak, nggak ada masalah. Sudah selesai. Bukan pasal 18 terkait tadi adendum perpanjangan waktu 5 tahun kan kerjaan sampai Desember. Iya. Ya. Kita pakai instrumen apa untuk bisa selesai kerjaan ini, karena kalau mangkrak dari anda bilang, Iya. ya, kalau ini begini, ya, dan kita minta juga dari PU apa, kan kita bilang, kalau mau adendum, ya adendum, biayanya dari mana? Waktu itu kan kita sempat kita diskusi dengan kabar keuangan, terus dengan apa itu kau yang ingat, kau bagian teknis. Pak, kalau itu kebetulan saya nggak hadir Pak. Saya 15 Desember sampai dengan 4 Januari saya kamu di rumah ini Pak. Saya nggak hadir pada saat itu. Jadi mohon maaf, saya nggak hadir. Jadi kita memang
sempat bahas ada itu. Bisa KPS 94, tetapi Kementerian Keuangan tidak bisa membayar langsung. Tetapi karena tidak adil, ada mewakilkan kan? Ya mestinya, nah mestinya ada staf yang hadir. Ya tapi saya ingat, coba saya tanya lagi ya. Kalau Kepres sampel yang revisi sekarang, revisi ketiga itu sudah bisa dibayar dengan tahun anggaran berjalan. Kalau dulu itu tidak ada klausul itu, sehingga kita konsultasi juga ke Kementerian Keuangan, pembayarannya dibahas lagi nanti tahun 2012 akhir APBNP atau 2013. Terima kasih. Ada BB Pak Jasa, tunjukkan kepada saksi.
Saya memaksa. Bang, keputusan kita nanti tentang menunjukkan KPA. Ya, Pak Sugeng tahu. Permendagri 41/2010. Ya. Delapan Permendagri 6/2009. Oh ya. 9 Permendagri 30/2011. Oke. 10 keputusan tentang masyarakatan Bupati Joko. Permendagri tentang PPDK 12 keputusan tentang panitia pengadaan. Coba, kalau saya ada tuh. 13 ini tentang pejabat masing-masing kerajaan. Semua tahu ya. 19 tentang PPDK tahun 2010. 20 real persetujuan penetapan pemenang. Saya tahu ya. Saya tahu. Oke, 21 nota dinas laporan proses pelaksanaan. Oke, 22 mengantar studi amdal. Tahu ya? Saya tahu. 23 TLHP PPKN. Tahu Pak Sugeng tahu? Pak Eko? Keputusan KPA teknis laporan ajuan pekerjaan barang minggu ke-5.
seksual. Satu-satu. Print out laporan pemeriksaan lapangan. Terus 32. Lima. Satu tiga. Kontrak. Ya. Fatima, Jeno. 116. Kopi dokumen dasar penetapan kontrak langsung. 150 surat pernyataan tiba. Hari kemudian ya 151 surat pengesahannya nama detik. 152 suatu